Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, buat teman-teman dan saudaraku semuanya. Terima kasih dan alhamdulillahi jazakumullahu khairan sudah mau klik videoku yang kali ini. Nah, buat teman-teman dan saudaraku semuanya yang nonton videoku, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan share bila video ini memberikan banyak manfaat dan barokah. Oke teman-teman, jadi di videoku yang kali ini aku ingin membagikan kisah, aku ingin cerita tentang Raja Tolut dalam melawan kekejamannya si Raja Jalut. Ayo bedain ya, Raja Tolut yang melawan kekejamannya Raja Jalut. Raja Jalut itu merupakan raja yang sangat kejam, sangat jahat dalam kehidupannya kaum Bani Israel. Kisah ini dimulai dari kepergiannya Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Allah mengutus Nabi Samuel untuk menggantikan Nabi Musa, membimbing para kaum Bani Israel ke jalan yang benar. Tuh. Jadi seperti yang telah diterangkan dalam kitab hadis besar Muslim, jadi dulu itu kehidupannya kaum Bani Israel merupakan kehidupan yang selalu dibimbing, selalu dipimpin, ya selalu diramut oleh kenabian. Selalu ada nabinya, nggak pernah ada putus dari kenabian. Ketika nabi ada yang meninggal gitu ya, kemudian Allah mengutus lagi nabi yang lain untuk menggantikan posisi itu. Prakteknya dalam kehidupan kaum Bani Israel pada saat itu, setelah ditinggal oleh Nabi Musa alaihissalam, kaum Bani Israel ini tetap menjalankan, tetap melaksanakan sunnah-sunnah yang telah diajarkan oleh Nabi Musa alaihissalam dalam kitab Taurat yang telah diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa. Masing-masing nabi diberikan wahyu oleh Allah berupa sunnah, kemudian kaum melaksanakan sunnah-sunnah tersebut yang telah diajarkan oleh nabi-nabinya mereka yang sesuai pada zamannya nabi-nabi tersebut. Jadi begitulah praktek amal ibadahnya kaum Bani Israel dalam mempraktekkan ibadah-ibadah sunnah yang ada di dalam kitab Taurat. Dan kaum Bani Israel ini melakukan itu terus-menerus sampai datangnya Nabi Isa alaihissalam. Jadi orang-orang Bani Israel menjalankan sunnah-sunnah yang ada di dalam kitab Taurat pada saat jajahannya Raja Jalut. Kemudian kaum Bani Israel ini meminta pertolongan kepada Allah untuk diberikan sosok raja atau seorang pemimpin yang bisa memimpin perang untuk melawan kekejamannya si Raja Jalut. Pada suatu ketika, kaum Bani Israel ini mendatangi Nabi Samuel untuk dimintakan kepada Allah bahwa mereka ingin diberikan seorang sosok raja atau pemimpin dalam melawan kekejamannya Raja Jalut. Mereka mengatakan kepada Nabi Samuel, tolong mintakanlah kepada Allah, berikanlah kami seorang raja atau sosok pemimpin yang kuat yang bisa mengalahkan kekejamannya Raja Jalut ini. Kami ingin bisa melawan Raja Jalut dan bisa mengalahkan Raja Jalut ini, sebab karena ulahnya Raja Jalut ini kami kehilangan anak-anak kami, kehilangan sanak saudara, keluarga, serta nggak itu aja, kami juga diusir dari rumah atau bahkan desa kami. Jadi kita pengen banget nih supaya engkau minta pada Allah agar diberikan pemimpin yang sangat kuat. Kemudian setelah Nabi Samuel menerima kedatangan dari kaumnya, kaum Bani Israel itu, dan mendapat pernyataan seperti itu, dalam hatinya Nabi Samuel, dia khawatir terhadap kaumnya. Ketika dia meminta seperti itu, takutnya dia tidak bisa menjalankan. Yang dikhawatirkan adalah yang tadinya taat jadi tidak taat. Kemudian setelah Nabi Samuel menerima kedatangan dari kaum Bani Israel dan mendengar pernyataan mereka seperti itu, Nabi Samuel sangat khawatir terhadap kaumnya. Yang ditakutkan adalah saat nanti sudah diwajibkan untuk berperang, justru Bani Israel tidak mau ikut perang. Dan Nabi Samuel menasihati kepada kaumnya, ayo coba kamu diperhatikan dulu niatmu untuk apa. Kalau niatmu hanya untuk balas dendam, justru itu akan memberatkan diri kamu sendiri. Coba ditata dulu niat kamu karena Allah, karena takutnya kamu malah gak mau ikut perang setelah diwajibkan untuk berperang. Akan tetapi
dari kaum Bani Israel itu tetap kekeh ingin dimintakan seorang pemimpin. Ternyata benar apa yang dikhawatirkan oleh Nabi Samuel. Justru kaumnya ini setelah ditetapkan diwajibkan untuk berperang, mereka tidak mau taat, bahkan tidak mau ikut berperang. Nah, bagaimana sih kisahnya kaum Bani Israel ini tidak mau taat perintahnya Allah, tidak mau mengikuti perang, padahal awalnya kaum Bani Israel kebanyakan dari mereka menggebu-gebu ingin ikut berperang melawan Raja Jalut, bahkan ingin dimintain seorang pemimpin agar bisa membalas dendam, agar bisa mengalahkan si Raja Jalut ini. Awalnya ini bermula dari ekspektasinya kaum Bani Israel yang terlalu tinggi. Mereka tidak menyangka bahwa yang diutus untuk jadi seorang pemimpin itu bukan dari golongan mereka, atau bahkan bukan dari keturunan seorang bangsawan. Jadi, suatu hari setelah Nabi Samuel mendapatkan wahyu dari Allah, kemudian Nabi Samuel memberikan kabar kepada para kaumnya itu seperti ini. Wahai kaumku, sesungguhnya aku telah mendapatkan wahyu dari Allah, dan Allah mengutus bahwa si Tolut ini akan menjadi raja kalian untuk melawan Raja Jalut. Setelah mendengar pernyataan seperti itu dari Nabi Samuel, kaum Bani Israel ini sangat kaget dan bahkan tidak percaya. Bahkan mereka tidak menyangka bahwa Tolutlah yang dipilih untuk dijadikan sebagai raja untuk melawan si Raja Jalut. Pasalnya, si Tolut ini hanyalah seorang pengembala yang bahkan dia ini tidak ada golongan bangsawan atau seorang raja, tidak memiliki kerajaan, dan juga bukan dari golongan bangsawan sekalipun. Akan tetapi, Nabi Samuel mengatakan kepada kaumnya bahwa Tolutlah yang telah Allah pilih untuk dijadikan sebagai raja. Selain itu, Allah juga memberikan keluasan ilmu untuk si Tolut dan memberikan badan yang kuat, badan yang kokoh untuk bisa melawan si Raja Jalut nanti. Semua itu atas kehendaknya Allah. Dan juga Allah akan memberikan keluasan ilmu, badan yang kuat. Allah juga memberikan kerajaan kepada si Tolut itu, semua atas kehendaknya Allah, bukanlah si Nabi Samuel itu sendiri. Walaupun dilihat dari kasat mata, si Tolut ini hanyalah seorang pengembala, seorang miskin yang tidak punya apa-apa, terus nggak punya harta kekayaan, bukan dari keturunan bangsawan. Namun, yang namanya sudah jadi kehendak Allah, Allah bisa saja menjadikan orang itu sebagai raja, walaupun bukan dari keturunan raja. Bahkan, jika si Tolut ini tidak memiliki pengalaman untuk berperang, maka Allah akan memberikan keluasan ilmu sehingga si Tolut ini mempunyai strategi untuk berperang. Allah akan memberikan keluasan pada si Tolut ini, terus juga Allah akan memberikan anugerah-anugerah yang ya seperti tadi yang sudah saya sebutkan, diberikan kekuatan badannya, diberikan pengetahuan, diberikan keluasan ilmu, sehingga si Raja Tolut ini bisa mampu untuk melawan si Raja Jalut. Nah, dan itu merupakan salah satu tanda bukti keluasannya Allah kepada hambanya, dan sebagai tanda bukti kekuasaannya Allah terhadap segala sesuatu. Dan juga Allah jauh lebih mengetahui siapa yang lebih pantas untuk dijadikan pemimpin pada saat itu, walaupun nantinya bukan si Raja Jalut yang akan dibunuh oleh si Raja Tolut ini. Dan Allah itu jauh lebih mengetahui daripada kalian. Nah, setelah kejadian itu semuanya, kemudian kaum Bani Israel meminta kepada Nabi Samuel untuk diberikan bukti bahwa memang Tolutlah yang telah dipilih oleh Allah untuk dijadikan sebagai raja atau pemimpin melakukan peperangan melawan si Raja Jalut. Kemudian Nabi Samuel mengatakan kepada kaum Bani Israel bahwa tanda kekuasaan atau tanda kerajaannya si Tolut ini nantinya akan turunnya peti di hadapan kalian, dan itu petinya turun langsung dari langit, yang mana peti itu akan memberikan ketenangan kepada kalian. Serta selain itu, dari peti tersebut di dalamnya terdapat beberapa peninggalan-peninggalan, yaitu salah satunya peninggalannya itu ada dari Nabi Musa dan Nabi Harun. Nah, beberapa keterangan yang dijelaskan dalam hadis saya dilupakan, mohon maaf, di hadis apa, tapi terdapat keterangan di dalam Al-Quran bahwa peninggalan tersebut dari Nabi Musa dan Nabi Harun, yaitu berupa tongkatnya Nabi Musa dan juga tongkatnya Nabi Harun. Selain itu, ada yang menjelaskan bahwa terdapat 2 papan dari kitab Taurat
dan juga ada peninggalan dari Nabi Musa, yaitu berupa kedua sandalnya, serta ada sorbannya Nabi Harun. Nah, itulah diantaranya beberapa macam-macam peninggalan di dalam peti tersebut. Semua ini menjadi tanda ya, sebagai ayat bagi mereka-mereka kaum Bani Israel yang mau beriman. Singkat ceritanya, si Tolut ini telah diangkat menjadi raja. Kemudian Raja Tolut ini kemudian keluar dari Baitul Maqdis dengan membawa beberapa pasukan tentaranya, yang mana berjumlah kurang lebih 80.000 pasukan. Wow, banyak ya kalau pada saat itu 80.000 orang. Nah, sesampai di tengah perjalanannya ini, si Raja Tolut ini memberikan peringatan ya, memberikan arahan, menasihati kepada para kaumnya, pada pasukannya itu, bahwa Allah akan memberikan cobaan kepada kita nanti saat di tengah perjalanan. Kita nanti akan melewati perjalanan di padang pasir yang begitu sangat luas, yang mana di tengah-tengahnya itu akan ada sungai yang mengalir yang begitu sangat segar. Dan peringatan dari Allah untuk kita yaitu jangan meminum air sungai tersebut. Barang siapa di antara kalian yang meminum air tersebut, maka kalian bukan termasuk golonganku. Maksudnya bukan orang iman. Akan tetapi bagi kalian yang tidak meminum, atau mungkin hanya minum hanya satu caukan saja, maksudnya itu satu caukannya itu seperti ini teman-teman. Bukan satu caukan atau satu genggaman, bukan genggaman ini, tapi ya genggaman kedua tangan ini gitu, satu caukan. Nah, itu termasuk golonganku atau orang-orang beriman atau orang-orang yang mau taat kepada aturannya Allah. Dan ternyata setelah melewati perjalanan yang begitu sangat panjang ya, melewati perjalanan di padang pasir, mereka bertemu dengan sungai yang mengalir ya, sangat segar. Nah, karena pada waktu itu kondisinya yang begitu sangat panas dan persediaan air mereka hanya sedikit, itu pun memang mereka kan zaman dulu ya naiknya onta gitu ya, terus persediaannya hanya terbatas, paling cuma 1 grebo atau 2 grebo. Beda kalau sama sekarang, palingan ya nggak bisa bawa banyak-banyak atau segalon 2 galon, nggak bisa seperti itu. Serta mereka juga persediaan bawaannya itu ya airnya tidak sesegar seperti saat masih awal. Dan setelah kondisi yang mereka alami itu sangat panas, lemes, ingin sekali meminum air sungai yang segar itu, sehingga banyak dari mereka, bahkan hampir semuanya, melanggar aturannya Allah, yaitu mereka lupa dengan aturan yang telah diberitahu oleh si Raja Tolut ini. Mereka minum, bahkan ada yang melebihi dari satu caukan. Dan pada saat itu yang meminum hanyalah sedikit orang aja. Kalau di dalam keterangannya, mereka minum hanya satu caukan aja. Masih ada kok tetap yang mengikuti aturannya Allah, masih mau taat ya, hanya satu caukan, tapi lebih banyak yang tidak taatnya. Oke teman-teman, dari rentetan cerita aku tadi ini, dari kisahnya Raja Tolut melawan Raja Jalut ya bersama pasukannya, banyak sekali hikmah-hikmah yang bisa kita dapatkan ya, yaitu mulai dari menata niat kita saat ingin jihad fisabilillah gitu ya, menata niat supaya kalau apa-apa itu supaya selalu karena Allah, karena jelas kalau kita semua karena Allah itu, Allah akan memberikan balasan dari Allah itu. Nah, kalau niat kita aja bukan karena Allah, tentu Allah akan sangat murka, marah sama kita. Dan kalau kita mau jadi orang yang sabar ya, mau seberat apapun itu cobaannya, itu tentunya Allah akan memberikan pertolongan yang gak terduga-duga atau yang tidak disangka-sangka ya. Mungkin awalnya kita akan merasa sangat berat gitu ya melewati cobaan tersebut, tapi tentunya ya Allah tidak akan memberikan cobaan di luar kemampuan atau batas kemampuannya manusia itu. Bisa saja sebenarnya Allah itu tidak akan memberikan seorang pemimpin, atau mungkin ya permintaannya si Bani Israel tidak dituruti oleh Allah. Sebenarnya Allah bisa saja, tapi dengan kuasanya Allah, dengan atas kehendak dan izinnya, itu semua memang sebagai tanda ya, bukti ya bahwa Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Dan bagi kita yang mau beriman, tentu itu akan membuat kita semakin yakin bahwa pertolongan Allah itu sangatlah ada. Dan jika saja ya pada waktu itu Allah membiarkan Raja Jalut terus berkuasa, tentunya itu akan menjadikan kerusakan di bumi. Maksudnya mereka-mereka yang tidak mau iman, mereka-mereka kebanyakan orang kafir itu tidak mau iman, dan bahkan tidak mau menjalankan syariatnya yang Allah ajarkan, yang sudah Allah berikan kepada Nabi Samuel. Tentu itu akan menjadi
salah satu bentuk kerusakan di dalam bumi ini, gitu teman-teman. Nah, mungkin buat teman-teman dan saudaraku semuanya yang sudah menonton videoku ini, barangkali dari kalian ada pendapat ya atau mungkin komentar yang ingin disampaikan, silakan kalian berkomentar di kolom sini. Aku akan baca, ya itu bisa jadi masukan buat aku, atau mungkin dari penyampaian aku ada kurangnya, itu sebagai kritikan dan saran buat aku akan jadi lebih baik lagi, dan semoga channel ini bisa berkembang terus, memberikan banyak manfaat untuk kalian gitu teman-teman. Ya mungkin ya aku akan memberikan sedikit demi sedikit dari kutipan hadis atau Quran yang akan aku sampaikan pada kalian gitu. Semoga bermanfaat dan barokah. Aku minta maaf yang sebesar-besarnya. Oh iya, tunggu dulu. Kalian pasti kepo kan, aku ini ngambil kisahnya Raja Jalut dan Tolut ini dari mana? Aku ambil kisah ini tuh dari salah satu yang udah dijelaskan dalam Al-Quran, yaitu di dalam surat Al-Baqarah ayat 246 sampai 252. Mungkin teman-teman yang sudah mengkaji atau mungkin sudah lebih tahu dari aku, sudah ilmunya mungkin lebih banyak dari aku yakin banget penonton-penonton aku ini pasti banyak yang lebih hebat dari aku. Mungkin kalian bisa memberikan saran untuk aku di dalam komentar ini. Dan memang ya, kalau kita mau mengkaji Al-Quran, ya kita mau mengkaji Al-Quran itu pasti maknanya sangat banyak, sangat luas. Oke, apabila aku dari tadi mungkin banyak salah katanya, aku minta maaf, aku mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Alhamdulillahi jazakumullahu khairah. Aku mohon pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.